Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rewana Reda dengan NIM 2417 dengan prodi Teknik Informatika 3 Siang. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Model Jaringan 7 OSI Layer untuk memenuhi mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan dengan dosen pengampu Pak Dwi Haryono MKom. Baiklah, kita akan masuk pada slide pertama, yaitu pengertian OSI Layer. Apa sih itu OSI Layer? OSI Layer atau Open System Interconnection adalah model referensi yang dibuat sebagai kerangka konseptual dalam komunikasi jaringan komputer. Model ini membantu berbagai sistem komputer agar dapat saling berkomunikasi tanpa harus bergantung pada teknologi atau produsen perangkat tertentu. OSI layer terdiri dari 7 lapisan atau layer yang masing-masing memiliki fungsi berbeda, namun saling berhubungan untuk memastikan data bisa dikirim dan diterima dengan benar. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Nah, selanjutnya kita akan membahas 7 model OSI layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Nah, yang pertama adalah application layer yang merupakan lapisan ketujuh dari 7 OSI layer. Adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Berikutnya, yang kedua adalah presentation layer yang merupakan lapisan ke-6 dari 7 OSI layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenskripsi dan deskripsi melalui sistem. Yang ketiga adalah session layer, yang merupakan lapisan kelima dari 7 OSI layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Selanjutnya, yang keempat adalah transport layer yang merupakan lapisan keempat dari 7 OSI layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP dan UDP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Transport layer dapat menyediakan transfer yang transparan dan reliable antara kedua titik akhir. Lapisan ini juga menyediakan proses multiplexing, kendali aliran atau flow control, serta proses pemeriksaan error dan perbaikannya. Berikutnya yaitu network layer, yang merupakan lapisan ketiga dari 7 OSI layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Nah, yang berikutnya adalah data link layer yang merupakan lapisan kedua dari 7 OSI layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan
flow control, pengalaman hardware atau perangkat keras seperti halnya MAC address atau Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Nah, kita masuk pada model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Physical layer fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pengsinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti Ethernet, pengkabelan, dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Proses dalam data biner dikodekan dalam bentuk yang mampu ditransmisi melalui media jaringan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja 7OSI layer. Pertama, application layer akan mengirimkan data dari pengguna ke perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer, terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian, data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuat alamat agar data sampai ke tujuan yang benar. Keenam, pada data link layer, data dibentuk menjadi frame dengan alamat fisik. Ketujuh, di physical layer, data dikirim melalui media jaringan menuju lapisan transport penerima. Alur proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Selanjutnya, kita akan masuk pada perangkat atau peralatan pendukung transmisi bebas jaringan kabel atau wireless. Yang pertama, access point, fungsinya sebagai penghubung antara jaringan kabel LAN dengan perangkat wireless atau Wi-Fi. Ia memancarkan sinyal nirkabel agar perangkat seperti laptop, HP, atau tablet bisa terhubung ke jaringan internet. Perannya yaitu mentransmisikan sinyal radio atau Wi-Fi, mengatur siapa saja perangkat yang boleh terhubung, dan mendistribusikan data dari jaringan kabel ke perangkat wireless. Yang berikutnya adalah perangkat klien seperti laptop, komputer, smartphone, dan lain-lain digunakan oleh pengguna untuk mengakses jaringan dan mengirim atau menerima data melalui sinyal yang dipancarkan oleh access point. Perannya yaitu menerima sinyal Wi-Fi dari access point, mengirim permintaan data ke server, misalnya membuka situs web, streaming, atau mengunduh file, mengirim data balik, misalnya saat upload file atau kirim pesan. Alur kerja transmisi wireless pada gambar. Yang pertama, access point memancarkan sinyal Wi-Fi. Yang kedua, laptop atau perangkat klien menangkap sinyal tersebut. Yang ketiga, setelah terhubung, data bisa dikirim dan diterima tanpa menggunakan kabel fisik. Baiklah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.